berupa sesi yang saya peroleh dari pelatihan guru pembina. Di sini saya ingin menyampaikan tentang disiplin positif Bapak Ibu. Nah, di sini ini ternyata sudah bukan peraturan kelas lagi, tetapi keyakinan kelas. Nah, kita akan belajar bersama tentang disiplin positif. Disiplin positif ini menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebuah usaha menciptakan murid kita. Makna disiplin berikutnya adalah menurut Dian Bosen, yaitu disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Sama pengertian di sini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya, bukan motivasi ekstrinsik atau dari orang lain. Disiplin positif yang positif kepada murid-murid kita, salah satunya adalah dengan keyakinan kelas tersebut. Keyakinan kelas ini berupa sebuah tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas untuk menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya tentang keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dari seluruh warga kelas untuk selanjutnya dijalankan sebagai sebuah kebiasaan sehingga terbentuk budaya positif di kelas tersebut. Dari kesepakatan kelas atau keyakinan tersebut bisa nanti kita sepakati bersama menjadi keyakinan sekolah. Berikutnya adalah mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas? Jawabannya adalah menurut Bosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Pembentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas dapat bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang lebih universal. Pernyataan keyakinan kelas tersebut senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, jadi kondisional ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi anak-anak dibuat bersama-sama mengeluarkan pendapatnya bagaimana keyakinan kelas yang dia inginkan dan nanti disepakati bersama. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apabila sudah tidak relevan maka bisa dirubah lagi atau disesuaikan dengan kondisi selanjutnya. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan murid-murid kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan kelas yang perlu disepakati di kelas. Kemudian, mencatat semua masukan dari para murid tersebut di papan tulis atau di kertas besar agar semua warga kelas tersebut dapat melihatnya. Kemudian, susunlah keyakinan kelas tersebut sesuai prosedur. Ganti kalimat negatif menjadi positif. Contohnya, jangan keluar kelas tanpa izin guru, bisa diganti dengan izinlah kepada guru ketika hendak keluar kelas. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Bisa 3-7 keyakinan ya. Semua warga kelas menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan murid. Ini untuk memperkuat bahwa keyakinan tersebut sudah disetujui oleh seluruh warga kelas dan disaksikan oleh guru. Keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas. Ini untuk kelas oleh wali kelasnya ya. Kalau untuk guru mapel bisa juga membuat keyakinan tersendiri. Contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Nah, senang di sini maksudnya apa? Nyaman, merasa nyaman belajar di kelas. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Selalu bersikap positif, senantiasa membantu. Seperti ini. Restitusi. Nah, ini jawaban dari kalau sudah ada keyakinan kelas tadi, apabila ada yang melanggarnya atau tidak konsekuen dengan keyakinan yang sudah dibuat, maka langkah selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid.
Restitusi ada dua model, yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi berikutnya adalah sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah yang sudah dia lakukan dan membantu murid berpikir orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi restitusi untuk belajar dari kesalahan. Nah, dalam restitusi ini ketika murid berbuat salah, guru tidak menyarankan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul atau sekedar meminta maaf. Karena kalau fokus ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan yang menebus kesalahan tersebut dan menghindari ketidaknyamanan yang bersifat eksternal, bukan pada upaya untuk memperbaiki dirinya. Ketika murid belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik di masa depan, mereka akan mendapat pelajaran yang bisa dipakai terus di masa depan untuk menjadi orang yang lebih baik. Berikutnya restitusi memperbaiki hubungan. Maksudnya di sini adalah murid bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dia lakukan untuk menebus kesalahannya tersebut. Mereka yang tadinya menjadi korban dari kesalahan yang dia lakukan, nah itu bisa dia itu menjalin hubungan yang lebih baik untuk mencari apa kebutuhan orang yang menjadi korban tersebut. Nah, supaya dipenuhi oleh orang yang membuat kesalahan tersebut. Jadi hubungan harmonis terjalin. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Memaksa melakukan restitusi bertentangan dengan perkembangan moral, yaitu kebebasan untuk membuat pilihan. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Murid dibimbing untuk proses pemulihan diri dengan mengeksplorasi orang seperti apa yang mereka inginkan. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Biasanya anak-anak kalau melakukan sebuah pelanggaran pasti mereka membutuhkan sesuatu. Nah, sesuatu itulah yang menjadi kebutuhan dasar mereka. Kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini akan sangat membantu sehingga ketika mulai melakukan sebuah kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba penuhi. Demikian juga kebutuhan orang lain. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Maksudnya, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Jadi, refleksi diri sendiri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa. Hal ini menunjukkan fokus pada penguatan karakter tersebut. Restitusi menguatkan. Kuat di sini artinya murid menyadari apa yang bisa dia ubah dan murid benar-benar mengubahnya. Kita memastikan itu ya. Restitusi fokus pada solusi. Guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan bahwa kita tidak mencari siapa yang salah, tetapi apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Restitusi mengembalikan murid pada yang berbuat salah tadi kepada kelompoknya. Nah, maksudnya di sini ketika anak berbuat salah, kita bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka sendiri, mengajari mereka bagaimana menyelesaikan masalahnya, kemudian berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, terima kasih. Itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Di sini saya sudah mencoba untuk membuat keyakinan kelas ketika kemarin itu menjaga di sebuah kelas di ruang 2 ya. Selamat pagi anak-anak kelas 7A genap. Pagi, oke. Kalian tahu kegiatan hari ini kita apa? Yaitu remedi sama literasi. Oke. Kesepakatan kita hari ini melaksanakan 2 kegiatan itu, yaitu remedi sama literasi. Adalah bahwa nanti yang remedi harus menjaga remedinya dengan baik ya, oke? Terus yang kedua, apabila kalian termasuk tidak remedi, berarti kalian harus melakukan literasi, oke? Semuanya bawa buku bacaan? Sudah dapat buku untuk mereka? Sudah. Terus yang
PTMT. Berarti kesepakatan kelas yang berikutnya adalah bahwa semua siswa harus memakai masker. Apabila ada yang tidak memakai masker, maka apa yang harus dilakukan? Tidak apa? Meminta ke prokes, ya, ke tempat prokes untuk minta masker. Siapa yang tidak menggunakan masker hari ini? Bisa meminta masker di tempat prokes? Silakan lakukan sekarang juga. Oke. Terus lagi, untuk perapian kita harus sepakat bahwa dalam berbusana memakai seragam kita harus rapi. Nah, apakah ada yang belum memasukkan bajunya? Ada? Oke, berarti semua sudah ya. Terus ada yang belum pakai dasi? Kenapa? Berarti harus dipakai. Bawa enggak? Silakan digunakan dasinya. Halo Le, apakah punya dasi? Oh, belum dikasih. Alasannya karena dulu sudah dikasih. Kok minta lagi gitu ya? Iya. Iya. Belum dikasih. Oke. Jadi besok minta dasi ya. Nanti dicarikan dasi ya. Dari posisi untuk kamu. Tapi kasih dulu ya. Belum lupa ya. Oke. Sudah bisa memasang dasi? Berarti ada temannya yang sudah bisa dan bisa mengajari? Ada? Kalian bisa merangkum isi apa yang kalian baca. Terus Le, kira-kira apa yang sudah kamu lakukan Le? Perapian. Apakah itu termasuk dari kegiatan kita hari ini? Oh tidak. Kamu tahu salahmu apa? Perapian dan tidak? Tidak. Kok kegiatannya kamu yang gede enggak? Oh enggak, berarti pandai kamu, nilainya bagus. Berarti kamu harus melakukan apa? Oh gitu. Kamu berarti kalau tidak ada berarti kamu harus melakukan apa kegiatan hari ini? Interaksi. Bawa bukunya. Sudah dibaca? Sudah dirangkum? Nah berarti apa yang harus kamu lakukan sekarang? Merangkum. Oke, silakan dirangkum. Nah sesuai kesepakatan kita, silakan jalankan kewajiban kalian dengan baik. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Silakan kurang